Kemungkinan pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran, memberikan sinyal bagi partai-partai politik untuk menghidupkan mesin partainya terkait dengan upaya memastikan siapa pemenang dalam kontestasi pilkada Jakarta. Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa siapapun pemenang dalam pilkada Jakarta, entah 1 putaran atau 2 putaran, keduanya, yaitu Ridwan Kamil atau Pramono Anung, sama-sama adalah Jokowi Boy atau anak Jokowi. Bagaimana filsafat menolong kita untuk mencermati kedekatan kontestan yang maju dalam pilkada Jakarta yang harus kita katakan sebagai anak Jokowi atau anak ideologis Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk secara sadar ikut meramaikan proses edukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan cara berpikir alternatif menggunakan filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, istilah Jokowi Boy saya temukan dari salah satu komentar yang datang dari seorang kawan yang mampir dalam channel YouTube saya. Ia menegaskan bahwa pilkada Jakarta sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan terkait dengan perubahan politik yang akan terjadi, karena dipastikan siapapun pemenang yang akan terjadi, baik karena 1 putaran atau karena 2 putaran, antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung sama-sama orang yang dekat dengan Joko Widodo. Keduanya adalah orang-orang yang disebut oleh teman itu sebagai Jokowi Boy. Bahkan saya ingin mengusulkan satu istilah bahwa kedua orang ini, Ridwan Kamil dan Pramono Anung, karena punya kedekatan yang sangat istimewa dengan Jokowi, harus kita sebut juga sebagai anak ideologis dari Jokowi. Nah, teman-teman, kedudukan Ridwan Kamil dan Pramono Anung sebetulnya 11-12, dalam arti keduanya sama saja ketika keduanya atau siapapun di antara keduanya akan memenangkan kontestasi pilkada di Jakarta. Keduanya tidak akan banyak mengubah peta politik tanah air terkait dengan relasi antara daerah dengan pemerintah pusat. Paling tidak, hubungan di antara keduanya yang maju dalam kontestasi pilkada Jakarta sama-sama memberikan konsesi besar bahwa rezim pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan hubungan kedua kontestan itu dekat dengan Jokowi tidak akan merisaukan bagi pemerintahan Prabowo Gibran, karena kedekatan dengan Jokowi itu memberikan konsesi bahwa kedua orang ini tetap akan bisa diajak kerjasama dan akan ikut serta dalam mendukung program-program yang pro rakyat yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan diimplementasikan di daerah, khususnya di Jakarta. Nah, dalam konteks itu teman-teman, pandangan bahwa Ridwan Kamil dan Pramono Anung adalah Jokowi Boy atau bahkan anak ideologis Jokowi, itu memberikan sinyal bahwa apa yang selama ini kita khawatirkan terkait dengan bagaimana relasi di antara daerah Jakarta dengan pemerintah pusat yang berlebihan rasanya tidak beroleh argumentasi. Mengapa? Karena kedua sosok ini sama-sama adalah sosok yang dekat. Dan kedekatan dengan Jokowi itu adalah harga yang harus kita timbang, variabel yang penting terkait dengan bagaimana pemenang
kontestasi pilkada di Jakarta itu akan dapat menentukan baik relasi yang sangat harmonis dengan pemerintah pusat, dan juga dipastikan bahwa tidak akan ada riak-riak yang terlalu mengganggu bagi hubungan di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Jakarta. Dalam konteks itu, teman-teman, tuduhan bahwa Pramono Anung misalnya sebagai kader PDIP dianggap anak ideologis PDIP atau anak ideologis dari Megawati, itu rasanya tidak pernah akan dibenarkan oleh realitas yang berbasis pada kesadaran sejarah. Mengapa? Karena Pramono Anung kita tahu adalah orang yang sampai akhir pemerintahan Jokowi berada dekat dengan Jokowi. Sebagai sekretaris negara, seorang yang bernama Pramono Anung punya intensitas yang sangat teruji dan terukur terkait dengan hari-hari yang sangat intens dengan Jokowi. Karena itu, apa yang menjadi pikiran-pikiran Jokowi dan apa yang menjadi praktek dari politik Jokowi, seorang Pramono Anung pasti sangat paham. Dan dalam kedekatan itulah saya ingin memberikan pandangan bahwa Pramono Anung tidak akan pernah akan melihat bahwa Jokowi adalah lawan politik PDIP atau lawan politik Pramono ketika ia menjadi gubernur definitif bersama Rano Karno sebagai wakil gubernur Jakarta. Ia pasti akan bisa menjadi rekan sekerja yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di bawah pemerintahan Prabowo dan Gibran. Mengapa? Karena Prabowo bersama dengan Jokowi adalah satu paket, dan karena itu pandangan-pandangan yang sama terkait dengan regulasi pemerintahan di bawah Jokowi dan Prabowo itu tetap memperlihatkan bahwa tidak akan ada persoalan yang cukup berarti yang kita boleh risaukan. Bahkan saya ingin katakan bahwa seorang Pramono Anung adalah orang yang akan tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi dan pemerintahan pusat di bawah Prabowo dan Gibran. Sekalipun partainya mungkin memiliki cara pandang yang agak sedikit berbeda dengan Pramono Anung, tetapi Pramono Anung adalah harga yang harus kita timbang sebagai variabel penting untuk memastikan bahwa Jokowi dan pemerintahan Prabowo Gibran akan tetap harus kita lihat seiring sejalan dan tidak akan banyak kita katakan sebagai perbedaan yang signifikan. Seorang Pramono Anung tetap akan mengingat hari-hari ia bersama dengan Jokowi dan konsesi Jokowi yang telah memberikan kesempatan pada seorang Pramono Anung. Ia akan terjemahkan dengan baik sekalipun partainya mungkin punya pandangan yang berbeda dan mengambil haluan politik yang berbeda dengan Jokowi dan rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah, teman-teman, dalam perspektif politik memang tidak ada teman yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Tetapi hubungan dekat antara Pramono Anung dan juga dengan Ridwan Kamil, sekalipun nanti mungkin akan ada putaran kedua dalam Pilkada Jakarta, itu tidak akan mengubah arah politik yang cukup berarti atau signifikan. Arah politik pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jakarta akan sedikit banyak sama, dan dipastikan bahwa riak-riak yang ditakutkan terkait dengan sepak terjang politik PDIP itu akan diterjemahkan oleh seorang Pramono Anung dalam semangat persahabatan dan kontestasi yang sehat, yang itu semua tidak bisa lepas dari kedekatan seorang Pramono Anung dengan Jokowi dan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, mari kita lihat apakah putaran kedua Pilkada Jakarta memang akan terjadi, dan siapapun pemenangnya sama-sama adalah anak Jokowi, bahkan orang Jokowi, Jokowi boy atau anak ideologis Jokowi. Dan itu memberikan konsesi kepada kita bahwa politik DKI atau tepatnya politik Jakarta di bawah
kedua orang itu siapapun pemenangnya akan tetap membangun hubungan yang baik dalam semangat politik yang membangun bersama di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jakarta.